Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dengu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambuan yang masih kemarin menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas episode terbaru dari Battle to the Heaven ya, yang pada hari ini sudah memasuki episode ke-91 ya. Dan memang ada yang unik saat ini, yaitu dimana Battle to the Heaven ini yang biasanya dirilis di hari Minggu jam 10-an itu bisa kita tonton episode terbarunya itu di jam 10 malam Minggu ya. Jadi di malam sebelumnya kita bisa saksikan Battle to the Heaven di jam 8-an, karena memang di seri Battle to the Heaven ini ada yang disebut sebagai member super VIP ya, kalau salah ya. Ya, member super VIP ini baru beberapa minggu ini diaktifkan gitu. Jadi ada beberapa teman yang sudah bisa menonton episode terbarunya ini setiap malam Minggu jam 8. Jadi tidak harus menunggu sampai hari Minggu siang ya. Dan tentu saja kalau mencari di YouTube itu sekarang sudah tidak ada, kayaknya nggak mungkin karena sudah ada copyright di sana. Jadi tidak ada yang upload di YouTube lagi kecuali ulasan-ulasan seperti admin ini. Dan kebanyakan admin juga nonton paling di Facebook ya. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, nanti admin kasih linknya di Facebook ya, atau di akun-akun atau website Donghua streaming. Nah, biasanya sudah ada ya. Nih, di Battle to the Heaven itu sudah ada. Bagi yang sudah berlangganan di Super VIP itu biasanya sudah ada di jam 8-an. Jadi kalau yang sudah ada subtitle biasanya di jam 9 atau jam 10-an malam itu sudah ada. Dan kebetulan tadi malam sudah tonton dan baru sempat bikin videonya di subuh hari barengan dengan sahur. Jadi teman-teman yang lagi puasa, semangat, berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai di hari Idul Fitri. Oke, lanjut kita bahas bahwa di episode semalam ya, episode minggu ini yaitu episode ke-91 ada beberapa hal menarik yang tentu saja ingin admin bahas. Beberapa diantaranya ialah penampilan Xiaoyan yang cukup mengejutkan. Meskipun admin sebelumnya baca-baca lagi apakah benar itu sesuai dengan novel atau tidak, karena memang dari durasi berapa menit, sekitar 18 menitan itu memang ini merangkum beberapa halaman novel. Jika kalian baca di episode terbaru ini 91 ini, dia merangkum episode dari 951 tentang kekuatan spasial atau kekuatan luar angkasa sampai ke episode ke-957. Jadi sekitar 6 halaman ya, ini dirangkum dalam satu episode. Ada beberapa hal yang menarik memang di episode ke-91 ini, seperti kekuatan baru dari Xiaoyan yang bisa menggunakan kekuatan spasial. Nih, dia bisa merobek ruang ya, meskipun kekuatannya masih ada di level doang, tapi dia mendapatkan kekuatan ini. Itu sangat unik, dan admin juga lupa ingat, jadi admin buka lagi novelnya, ternyata memang di novelnya dituliskan seperti itu. Jika kalian pengen baca, di story novelnya ada di Battle to the Heaven chapter 951 tentang kekuatan spasial. Itu dia dapatkan ketika setelah menyelamatkan Han Sui ketika melawan Siamang, si manusia ular itu ya. Ya, banyak hal yang menarik memang, khususnya admin selalu lihat postingan-postingan di Facebook, di mana fans Facebook itu seperti di Twitter dan lainnya ya, banyak yang menggelitik lah. Sebelum kita bahas di Weibo, karena di Weibo tentu saja tidak terlalu banyak postingan karena memang diposting di malam hari, dan yang terjadi di malam itu juga tidak terlalu banyak yang melakukan postingan karena nggak tahu copyright juga mungkin ya kalau memang belum ditayangkan di Weibo. Jadi hanya ada beberapa postingan berkaitan dengan Xiaoyan episode ke-91 ini, dan hanya ada ulasan seperti ini. Misalkan kekuatan spasial dari Xiaoyan ini dia dapatkan tentu saja ketika Xiaoyan terjebak di lorong waktu, bukan lorong waktu ya, terjebak dari ruang teleportasi lubang cacing karena dia terlempar jauh. Jadi ada beberapa kekuatan teleportasi yang dia dapatkan dari dalam
lubang cacing tersebut. Kenapa bisa terjadi? Karena memang lubang cacing ini kan dibuat oleh seorang Dozon atau Dozong ya. Jadi seorang Dozon membuat lubang cacing ini, lalu tentu saja dibuat dengan energi Douchi yang ada di serial Battle Dragon, yang dimana konsep energi kekuatannya itu kan Douchi. Jadi mereka membuat lubang teleportasi ini dengan menggunakan Douchi. Jadi ada beberapa kekuatan Douchi teleportasi yang mungkin diserap oleh Xiaoyan ketika dia terlempar kena badai luar angkasa kemarin ya. Itu adalah penjelasan kenapa Xiaoyan yang masih Douhuang itu bisa menggunakan kekuatan teleportasi ya. Ya, dia gunakan kekuatan teleportasi ini, tentu saja ini akan menambah kartu truf Xiaoyan untuk bisa bertarung lebih baik ke depannya, dan punya punya kekuatan khusus di mana dia bisa kabur kapanpun ya, dimanapun. Ini memang cukup unik karena dari segi animasinya sangat epic ya. Jika kita lihat dari segi efek visualnya, ini sudah sangat keren menurut admin ini. Sudah bisa membuat merobek lubang teleportasi seperti ini. Karena dulu kan awal-awal ada lubang teleportasi ini, lubang spasial ini itu terjadi ketika pertarungan Xiaoyan melawan Yunsan ya, dimana waktu itu Xiaoyan dirasuki oleh gurunya Yalo ya. Jadi ada retakan seperti ini, keren sekali. Dan sekarang sudah menjadi terbiasa karena memang level yang akan ditempuh oleh Xiaoyan itu kedepannya lebih kuat dari Douhuang, di atas Douzong, atau bahkan nanti akan muncul seorang Douzun ya. Nah, itu salah satu hal menarik di mana Xiaoyan sekarang sudah mempunyai kekuatan spasial meskipun dalam jarak terbatas, tidak seperti Douzong yang bisa mengatur ruang spasial seenak mereka atau sesantai mereka untuk kabur dan sebagainya. Tapi Xiaoyan masih hanya bisa melakukan merobek spesial ini hanya dalam tempat-tempat yang terbatas. Itu cukup untuk Xiaoyan di kekuatan Douhuang ini, karena nanti secara alami tentu saja ketika Xiaoyan memasuki Douzong, dia lebih menguasai teknik spasial ini. Lalu selain dari postingan selain kekuatan dari spasial ini, juga ada beberapa hal menarik di dalamnya, di mana di sini Xiaoyan bertemu dengan seniornya, yaitu Han Yue. Nah, dia bertemu dengan Han Yue. Xiaoyan bertemu dengan seniornya Han Yue di kediaman keluarga Han. Memang kalau dilihat di sini, dilihat dari segi novel, itu memang ada beberapa hal yang di skip ya, atau ada yang dihapus. Seperti misalkan Xiaoyan kan kesana itu sebetulnya tidak ingin terlibat dengan banyak masalah, tapi karena dia bertemu dengan seniornya Han Yue ini, yang dulu waktu di Akademi Jianan, Han Yue ini sangat baik kepada Xiaoyan, sehingga bahkan dia membela Pengate atau geng yang dibuat oleh Xiaoyan ini, fraksi yang dibuat oleh Xiaoyan ketika di Akademi Jianan. Salah satunya mendapat bantuan dari geng putih yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Han Yue ya. Dia dibantu di sana. Dan juga ada beberapa pertolongan yang sempat diberikan oleh Han Yue kepada Xiaoyan ketika berada di Akademi Jianan. Dan tentu saja ada hal-hal menarik lainnya ketika keluarga Han terjebak dalam kondisi terancam oleh keluarga Hong yang mengancam keluarga Han agar bisa menuruti keinginan mereka, di mana Hong Chen di sini melamar dua bersaudara ini ya. Hong Chen ini dia ingin melamar dua saudara ini untuk dijadikan istri dengan dalih untuk meningkatkan hubungan, padahal di segi novelnya diceritakan bahwa keluarga Hong ini ingin mencaplok keluarga Han. Artinya di kota Tianbei ini ada dua kekuatan yang berkuasa, yaitu keluarga Han dan keluarga Hong. Dan keluarga Hong ini termasuk dari kekuatan yang paling kuat di Tianbei sana, di kota Tianbei ini. Jadi mereka ingin mencaplok keluarga Han, dan kebetulan di keluarga Han generasi muda mereka yang paling kuat adalah Han Yue yang masih berada di level awal Douhuang. Jadi belum ada level-level yang lebih tinggi di generasi muda. Tapi tentu saja di keluarga Han ini tidak hanya level Douhuang, ada juga yang sudah mencapai level Douzong. Itu seperti leluhur dari keluarga Han juga ada nantinya, tapi belum ditampilkan pada saat ini. Kemungkinan nanti akan tampil di episode-episode mendatang ketika ada
bentrokan dengan pavilion angin petir ya. Ya, nah yang menarik di sini yang di skip di sini ialah dimana waktu di kereta Han Sui ketika dia ditolong oleh Xiao Yan melawan dua tetua dari keluarga Hong itu Han Sui juga di sana melakukan lamaran ya. Han Sui di novel Kekuatan di halaman 953 kalau nggak salah, di sana dijelaskan bahwa Han Sui ketika mendapat pertolongan dari Xiao Yan, dia dengan segera memberikan proposal kepada Xiao Yan untuk menolong keluarganya, yaitu keluarga Han yang sedang terancam oleh keluarga Hong, dan dia bahkan mengiming-imingi Xiao Yan jika dia berhasil menolong maka dia bersedia menjadi selir Xiao Yan. Han Sui ini sudah memberikan proposal di awal ketika di kereta sebelum mencapai keluarga Han. Nah, ini juga dilakukan oleh Han Yue, di mana Han Yue juga memberikan penawaran kepada Xiao Yan jika dia ingin membantu, jika Xiao Yan bersedia membantu keluarga Han untuk keluar dari masalah ini, maka Han Yue bersedia untuk menjadi istri Xiao Yan, bersedia untuk menjadi istri Xiao Yan juga ya. Namun yang di sini cerdiknya Han Yue ialah dia membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan Xiao Yan ketika di Akademi Jianan. Jika kalian masih ingat dulu di Akademi Jianan itu kan Xiao Yan itu mencari susu tempering itu ya, susu tempering body yang dari keras salju itu ya. Kalau kalian masih ingat scene-nya mana ya? Ini nih. Jika teman-teman masih ingat dulu di mana betul-betul event di pertarungan Xiao Chai dan Kera Langit ini ketika mencari susu tempering tubuh ketika di Akademi Jianan itu dulu kan Xiao Yan ini dengan gurunya Yellow dia ingin mendapatkan susu tempering ya, susu tempering tubuh yang dijaga oleh kera iblis langit ini. Jika teman-teman masih ingat, ini kera iblis langit ini kan dia menjaga sebuah kolam susu, yang kolam susunya ini adalah salah satu hal yang membuat Xiao Yan bisa menembus ranah Daoling ya. Dan itu juga susu tempering ini merupakan suatu harta yang langka di benua Douji, dan itu dulu ditemukan oleh Han Yue tadi ya, ditemukan oleh Han Yue, sehingga Han Yue meminta bantuan beberapa orang kuat di Akademi Jianan untuk bertarung melawan Kera Langit ini. Namun sayangnya orang-orang yang menolong ketika bertarung dengan Kera Langit ini semuanya dikalahkan, bahkan Han Yue pun hampir terluka ketika berhadapan dengan Kera Langit ini dan berhasil ditolong oleh Xiao Yan. Namun yang tidak diketahui oleh beberapa orang di Akademi Jianan ialah bahwa susu tempering ini akhirnya didapatkan oleh Xiao Yan karena Xiao Yan berhasil mengalahkan Kera Langit ini dengan bantuan Xiao Chai tadi ya. Jadi ketika Xiao Chai bertarung dengan Kera Langit ini, Xiao Yan dan gurunya pergi ke guanya untuk mengambil susu tempering body ini ya, dan itu memang tidak banyak diketahui oleh orang di Akademi Jianan. Nah, yang uniknya ketika Han Yue ini meminta bantuan kepada Xiao Yan, Han Yue menyinggung masalah soal susu tempering tubuh yang Han Yue ini tahu bahwa susu tempering tubuh itu dicuri oleh Xiao Yan ya. Padahal Xiao Yan juga dalam novelnya diceritakan dia merasa bersalah ketika dulu keluar dari menara api pembakaran itu dia tidak bertemu dengan Han Yue karena Han Yue keburu lulus dan keluar dari Akademi Jianan. Jadi dia ketika keluar dari menara api pembakaran bersama Medusa itu, Han Yue sudah tidak ada di sana, dan dia merasa sedikit bersalah karena dia tahu susu itu dicuri oleh dia, dan takut kedepannya, bukan takut, hanya khawatir ya, kedepannya Han Yue akan menjadi tidak menyukai, membenci dia karena susu temperingnya itu diambil olehnya. Dan kenapa Han Yue bisa tahu? Tentu saja karena si kera ini kan dia bisa ngomong dengan bahasa manusia ya. Jadi ketika Han Yue pergi lagi ke sana, tentu saja bertarung dengan kera ini,
Si kera ini yang menjelaskan bahwa susunya sudah diambil oleh teman Han Yue, yaitu Xiaoyan. Nah, itulah yang disinggung oleh Han Yue, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengelak ketika diminta bantuan oleh Han Yue, dan akhirnya Xiaoyan dia sepakat untuk membantu keluarga Han ini, meskipun memang pada akhirnya diuji dulu ya, diuji oleh paman dari Han Yue di pertarungan. Dan di pertarungan kemarin juga di pertarungan di episode ini juga cukup seru, dimana di sini Xiaoyan menggunakan energi spasial ini lagi ya, untuk bisa keluar dari tekanan. Bahkan di pertarungan ini kan, jika kalian teman-teman tonton, itu memberi syarat, Xiaoyan memberikan syarat kepada, bukan Xiaoyan ya, tapi paman memberi syarat jika dalam 10 jurus Xiaoyan tidak bisa bertahan, artinya maka Xiaoyan akan lulus dan diberikan kesempatan atau diperbolehkan untuk mewakili keluarga Han untuk bertarung dengan Hong Chen tadi. Tapi di sini diberi tantangan lebih lagi, bahwa Xiaoyan berkata jika dalam 10 jurus dia si pamannya ini, yaitu Han Tian, bernama Han Tian tadi, berhasil menyentuh tubuhnya, maka Xiaoyan akan menyerah untuk mengusulkan diri sebagai pembantu keluarga Han. Ini unik karena dalam 10 putaran itu tentu saja Xiaoyan bisa lepas dari masalahnya ya, dan diakui oleh keluarga Han dan diberi kesempatan untuk tampil mewakili keluarga Han dan bertarung dengan keluarga Hong nantinya. Ya, itu beberapa hal menarik di episode tadi yang intinya seperti itu ya. Dua bersaudara Han Yue dan Han Sui ya, yang jatuh cinta kepada protagonis kita. Namun sayangnya Xiaoyan tidak berani bertindak lebih, karena itu akan sangat merepotkan memiliki dua pasangan, apalagi dia sekarang dalam misi untuk menyelamatkan gurunya, jadi tidak berpikir sampai sejauh itu ya ketika melihat dua saudarinya ini. Tapi juga menarik di sini ada beberapa karakter yang mirip di sini dibahas seperti ini. Teman-teman masih ingat ini siapa nih? Ini adalah ayah dari Nalanyaran ya, dan disinggung oleh para netizen ini mirip dengan ayahnya Han Yue dan Han Sui. Memang dari segi pakaian juga tidak jauh berbeda, hanya di sini ditambahkan janggut yang sedikit bercabang di sini ya, dan juga model rambutnya yang sedikit berbeda, tapi dari segi perwajahan hampir mirip. Ya, netizen sama bisa aja bahas-bahas ke sana. Selain dari itu memang sudah ada cuplikan-cuplikan lainnya. Sudah banyak cuplikan lainnya. Jika kalian lihat ada cuplikan dari episode 92 juga yang sudah banyak beredar di sini. Nah, ini keren, Xiaoyan sudah bisa menggunakan spesial. Kalau lihat di postingan Facebook di grup Betul Event Lovers, admin sih joinnya ke sini ya. Bagi teman-teman pecinta Betul Event nggak tahu joinnya di mana. Di sini memang banyak hal gokil yang diposting oleh teman-teman, tentunya para pecinta Betul Event. Ada banyak hal menarik yang ingin admin bahas juga di postingan-postingan ini, dan salah satunya ialah kemarin sudah dibahas tentang perwajahan dari Xiaoyan versi Daudi ini ya. Itu juga menarik ya. Nanti mungkin bahkan admin pengen buat tutorialnya untuk membuat suatu action figure yang mewakili semua karakter Betul Event. Doakan saja, lagi proses ya semuanya. Mudah-mudahan bisa posting dalam waktu dekat. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bahas mungkin dari seri Betul Event ini. Dari banyaknya hal yang menarik akhir-akhir ini, tentu saja akan menambah hiburan bagi kita yang sedang ngabuburit, tentunya bagi yang berpuasa. Dan juga bagi teman-teman yang menanti kemunculan dari episode-episode terbarunya, kalian bisa mulai saat ini nonton di malam minggu jam 8, meskipun sudah lama sih, admin cuma baru sempat bikin videonya hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang pecinta Betul pun sudah tahu lama bahwa sekarang kalian bisa tonton episode ini, episode terbaru The Betul Event itu di malam minggunya ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa membahas di episode kali ini. Jika ada tambahan dari teman-teman yang sudah menyimak video admin sebelumnya, atau ada pertanyaan hal-hal menarik apa yang bisa kita bahas di channel Donghua Animation ini, khususnya di Donghua Betul Event, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya.
Dan hal menarik lainnya di donga-donga lainnya, admin pengen bahas tapi belum sempat bikin video karena akhir-akhir ini tentu saja lagi sibuk dengan pekerjaan di luar konten ini. Dan juga ada proyek baru, admin pengen bikin live action, mungkin dari beberapa postingan seperti ini. Admin pengen bikin karakter-karakter yang bisa di custom betul-betul event. Nanti insya Allah kita review, kita bikin videonya. Mungkin udah ada yang tertarik bisa stay tune di channel ini. Jika kalian suka dengan bahasan seperti ini, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Dan jika kalian ingin masuk member juga bisa, nanti kita akan coba ngobrol santai sambil streaming nanti di member yang belum admin buka. Sebetulnya nantilah ada bahasan khusus di situ. Oke, teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa silahkan tulis saran dan kesan kalian agar channel ini dapat lebih berkembang ke depannya. See you next time di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan halal.